dengan kebiasaan berhias. Kalau sampai sini, ini belum ada masalah. Wa adharat, ini yang mulai muncul masalah. Dan berhias itu, bersolek itu, teman-teman sekalian, ditujukan untuk ditampakkan, diperlihatkan. Dan kalimatnya bukan menggunakan kata-kata biasa, tapi adhar. Dari kata zahir. Zahir. Kalau dalam bacaan tajwid ikhfa disebut dengan zuhur, jelas. Ada sholat zuhur, ketika cahaya mulai terang begitu jelas. Matahari berada di atas kepala kita, geser dikit bayangan mulai turun, tapi keadaan mulai jelas. Karena ketika semakin siang mulai kelihatan. Malam-malam kelihatan ganteng, begitu siang kurang ganteng dikit. Bisa gitu kan? Malam-malam kelihatan cantik, begitu menjelang subuh agak berkurang. Baik, duha semakin relatif. Siang-siang kelihatan jauh bedanya. Bisa gitu kan? Karena nampak semuanya. Malam-malam kelihatan, ini dari jauh misalnya, wah, seperti batangan tertentu. Baik, kayaknya itu penghapus, kayaknya bukan. Begitu semakin terang, oh, spidol. Bahkan bukan cuma spidol, bisa kelihatan mereknya, snowman. Jelas ya? Zuhur, adhara, artinya apa? Ketika menggunakan kata zahara saja, sudah nampak. Di sini pakai hamzah, adhara. Sengaja menampakkan keadaan dirinya. Berhias untuk sengaja terlihat. Sengaja terlihat. Masya Allah. Kalau perempuan berhias untuk sengaja terlihat, salah apa tidak? Oh, belum tentu. Kalau yang lihat suaminya. Belum tentu, Pak. Ada perempuan, dia berhias untuk dilihat suaminya. Nggak ada masalah. Tapi yang ini, bukan suami yang ingin lihat. Tambahan. Mahasinahunna wa huliyatahunna. Mahasinahunna, yang indah-indah pada dirinya. Yang indah-indah pada dirinya. Wa huliyatahunna, dan yang nampak istimewa pada dirinya. Untuk dilihat siapa? Ghaira bu'ulatihinna, yang bukan berhak melihatnya, bukan suaminya. Dilihat orang lain yang asing bagi dirinya. Baik, ibu menikah, ibu punya suami, gaul dengan suami, ibu dandan. Bagus, bersolek, luar biasa. Tapi yang untuk dilihat siapa? Suami, bagus. Belum selesai, bukan ustadz, suami orang. Salah. Anda bersolek, berhias untuk dilihat oleh orang lain yang bukan hak untuk melihatnya. Ini yang disebut dengan tabarruj namanya. Persoalannya teman-teman sekalian, hukum ini satu, menunjukkan bahwa dilarang perempuan tampil menghiasi dirinya untuk dilihat, sengaja menampakkan diri, dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Tapi persoalannya, apa yang ditampakkan dengan kalimat tabarruj ini? Dilihat yang indah dan istimewa dalam dirinya. Sepakat para ulama, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ketika bertabarruj menampakkan yang paling indah dalam kultur orang-orang Arab, dan bahkan mungkin kekinian tidak akan terlihat nampak indah bagi seseorang, khususnya perempuan. Pertama, selain nampak pada parasnya, wajah dan keadaannya. Jadi dari bagian kepalanya, kepala, wajah. Kalau sudah disebutkan kepala, kalau wajah tampak bagian depan. Kalau sudah kepala sampai dengan ke rambut, sampai dengan bagian telinga, sampai dengan mendekati ke leher. Nah, jadi kalau disebutkan tabarruj, ini umumnya menampakkan bagian yang tampak terlihat indah, ingin kelihatan menarik, dan puncak keindahan pada seorang perempuan, salah satunya akan nampak pada parasnya. Silakan cek, Anda membedakan perempuan cantik, sedikit cantik, yang relatif, dan sebagainya. Pada umumnya, orang akan nampak melihat pertama kali pada wajahnya. Pada umumnya. Walaupun orang bilang, Ustaz, cantik itu kan relatif. Kalau jelek mutlak. Ya itulah penglihatan Anda. Dari mana bisa menentukan itu? Ya. Nah, maka kembali kepada keadaan ini. Mohon maaf Bu ya, karena ini urusan perempuan. Jadi kalau dibuka agak lebih dalam tentang persoalan-persoalan itu untuk memudahkan bahasan hukum. Jadi ini persoalan utamanya. Tabarruj yang paling utama, pertama ada pada ini. Tampak bagian wajah. Sehingga banyak kebiasaan orang-orang jahiliyah, ketika tampil dia membuka bagian atasnya. Supaya kelihatan bagaimana bentuk indah rambutnya. Supaya kelihatan bagaimana bentuk wajahnya. Supaya kelihatan tampilan-tampilan dari kejauhannya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, pada masa-masa jahiliyah ketika seseorang perempuan keluar, dia nampak berhias, ingin kelihatan bagaimana tampilan dari tubuhnya, terutama bagian dari kepalanya. Paham satu ini? Baik. Kalau kelihatan dari bagian wajah agak kurang menarik, maka dia akan hiasi bagian tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan yang lain.
Misal, dia gunakan misalnya gelang-gelang, kemudian dia pakaikan dengan di tangannya sampai bahkan di kakinya. Sehingga ketika dia lewat, ada suara terdengar untuk menarik perhatian orang. Ya, jadi begitu lewat, ciki 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 cik, gitu kan? Bunyi dari kaki. Begitu tangan bergerak, kecek 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 kecek, gitu kan? Nah, kecekan nggak dipegang, cuman gelangnya udah begini. Paham ya? Jadi kalau ada perempuan-perempuan sekarang tampil pengen kelihatan dengan gelang-gelangnya misalnya, atau bahkan dipakai di kaki-kakinya, dia agak telat sebetulnya. Orang jahiliyah lebih duluan. Ya, baik. Paham sampai sini? Ada dari sudut pandang pakaian, ada dari sudut pandang atas yang bagian terbuka, dari kepala juga bagian tampak. Ada lagi yang kedua, dia mengenakan pakaian-pakaian yang memang supaya tampak terlihat bagian dari tubuh-tubuhnya yang dianggap istimewa. Ini pun sangat berbahaya. Jadi bisa bagian kepala, bisa bagian tubuh, atau mengenakan perhiasan tertentu supaya diketahui oleh orang lain keberadaan dan keutamaan dirinya. Ini 3 jenis tabarruj. Saya tanya sekarang, ada